Make Today Count by John C. Maxwell. Bab ke-1, bagian ketiga. Sikap. Mendisiplinkan sikap Anda. Jika Anda ingin memperoleh keuntungan dari banyak peluang yang dihadirkan oleh sikap positif, Anda harus melakukan lebih dari hanya sekedar memutuskan untuk menjadi positif. Anda juga harus mengatur keputusan itu. Bagi saya, di dalam bidang sikap, hal itu berarti satu hal. Setiap hari, saya akan melakukan penyesuaian penting untuk menjaga agar sikap saya tetap benar. Jika ini adalah teritori yang baru bagi Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya. Inilah beberapa pedoman untuk menolong Anda. Sadari bahwa sikap Anda harus dikendalikan setiap hari. Saya telah menemukan bahwa sikap seseorang tidak bisa dengan sendirinya tetap positif atau dengan mudah menjadi positif. Misalnya, kelemahan yang saya miliki seumur hidup saya adalah ketidaksabaran saya terhadap orang lain. Itu adalah masalah, bahkan sejak saya masih muda. Di sekolah, saat guru saya menyisihkan waktu 1 hari untuk mengulang material untuk ujian akhir, wajah saya sangat jelek saat saya bertanya, "Jika ini pertama kalinya kami mengambil ujian itu, apakah kami masih harus datang untuk mendengarkan kembali materinya?" Dan saya masih terus memerangi ketidaksabaran. Tiap hari saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya telah tidak sabar dengan seseorang? Saat saya telah melakukannya, saya meminta maaf dari orang itu. Saya harus meminta maaf lebih sering daripada yang ingin saya akui. Seperti semua hal lain yang berhubungan dengan kedisiplinan, sikap Anda tidak akan mengurus dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa sikap harus diperhatikan setiap hari. Semakin kuat kecenderungan alamiah Anda untuk menjadi pesimis atau kritis, semakin Anda harus memperhatikan sikap Anda. Awalilah tiap hari dengan memeriksa sikap Anda. Perhatikan bendera merah yang memberikan sinyal bahwa sikap Anda mungkin bermasalah. Temukan sesuatu yang positif dalam segala hal. Baru-baru ini, saya mendengar sebuah doa yang menurut saya sangat indah. Doa itu mengatakan, "Bapa yang baik, sejauh ini saya telah melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak bergosip, kehilangan kesabaran saya, menjadi tamak, marah, tidak menyenangkan, egois, atau memanjakan. Saya tidak mengeluh, mengutuk, atau memakan coklat sedikit pun. Namun, beberapa menit lagi saya akan bangun. Saya akan membutuhkan lebih banyak lagi pertolongan setelah itu. Amin." Mungkin tidak akan selalu mudah, namun jika Anda sungguh-sungguh mencoba, Anda bisa menemukan sesuatu yang baik bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Dalam Laugh Again, teman saya Chuck Swindoll menjelaskan bahwa saat Bunda Teresa ditanyai persyaratan mengenai orang-orang untuk menolong pekerjaannya dengan para fakir miskin di Kalkuta, ia menyatakan 2 hal. Kerinduan untuk bekerja keras dan sikap yang gembira. Jika seseorang bisa selalu gembira di antara orang-orang yang sekarat dan orang-orang termiskin di antara orang miskin, maka tentu saja kita bisa melakukan hal yang sama dalam situasi kita. Temukan seseorang yang positif dalam situasi apapun. Tidak ada yang menolong seseorang untuk bisa tetap positif selain memiliki seorang teman baik. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang negatif. Faktanya, mereka seringkali berkumpul bersama-sama. Namun, orang-orang positif juga ada di mana-mana. Anda seringkali akan menemukan mereka terbang seperti Raja Wali melintasi orang-orang yang negatif. Saat Anda melihat mereka, kejarlah. Jika sulit bagi Anda untuk mengejar, mendekatlah dan bayang-bayangilah mereka seperti yang dilakukan oleh para pelari. Jika mereka menghadapi kesulitan, jadilah orang yang muncul dan membuat segalanya menjadi lebih mudah. 2 orang yang positif
lebih baik dalam menghadapi masalah daripada seseorang yang mengatasinya sendirian. Demikian Make Today Count, bab ke-1, bagian yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.